Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriana Esma, 19 12 11 615, kelas 2C. Saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem pernafasan. Anatomi, organ-organ sistem pernafasan manusia. Ada hidung, faring, laring, epiglottis, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Dia membaca. Tadi dalam bebe wajahmu, Urusnya bisa bikin catnya. tak di HP Mina sonidai. Buka PPT di HP mi. Maksudnya? Bisa orang aku digeser tuh gincat. Kan? Si pusing dong. Si marang pudi. Lah. Pencet nambah deh ambo. Ya do. Ah, jolo langsung aja kan muni dah hanai. Muni dah menari mukom, menjole menari dah mukom. Oh lah. Langsung aja kalau anggo ni dah deso ni dah hanai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriana Esma, 19 12 11 615, kelas 2C. Saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem pernafasan. Anatomi, organ-organ sistem pernafasan manusia. Hidung, faring, laring, epiglottis, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan indera penciuman. Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Septum nasi memisahkan kedua cakrum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke suatu sisi. Rangka hidung. Rangka hidung dibentuk oleh bagian atas oleh labinan cribosa, osis ethniodalis, dan presnalasis osis frontalis. Dinding lateral oleh tulang keras dan tulang rawan. Sekat hidung. Di samping itu terdapat celak kafum nasi. Proses spotululasis terletak antara konka suprema dan superior. Meatus nasi superior, star konka superior, dan konka media. Meatus nasi media antar konkav media dan konkav inferior. Bagian-bagian hidung. Batang hidung, cuping hidung, septum nasi, kafum nasi. Dinding hidung terdapat alat-alat kecil yang berfungsi untuk
menggerakkan hidung dan menghirup udara meliputi ada beberapa 7. Arteri platina bercabang 2 yaitu analisis posterior dan analisis posterior seperti nervus olfactorius, nervus trigeminus, nervus ethmoidalis, nervus platinus anterior. Faring adalah suatu saluran otot selaput, kedudukannya tegak lurus antara basis krani dan vertebra cervicalis. Faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngosofaring. Nasorofaring terletak di bagian posterior rongga hidung dan bagian bawah tulang sfoid. Orofaring terletak di belakang mulut dan dipisahkan dari nasofaring oleh palatum lunak. Laryngorofaring berhubungan dengan bagian belakang esophagus dan laring. Laring merupakan jalinan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan bantu laring sehingga disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglottis, cartilago toid, cartilago kroid, cartilago intertoloid, pita suara. Trakea. Trakea adalah tabung terbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak di antara vertebrata cervicalis 6 sampai ke tepi bawah cartilago critoidea vertebrata trocalis. Bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus terdapat pada ketinggian vertebra trocalis 4-5. Percabangan saluran nafas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus, sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus. Alveoli. Bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Paru-paru. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya, dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut oleh diafragma. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki aspek-aspek paru melikus ke dalam. Leher sekitar 2,5 cm di atas kalvikula. Permukaan kontovertebra menempel pada bagian dalam dinding dada. Permukaan medialistis menempel pada perikardium dalam jantung. Basis terletak pada diafragma. Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada terdiri dari iga-iga, tulang dada, tulang belakang. Paru-paru otot yang menempel pada rangka yang berfungsi penting sebagai otot pernafasan. Otot-otot yang berfungsi dalam bernafas adalah sebagai berikut.
antar iga luar, tulang dada, antar iga dalam, otot yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas, otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Fisiologi, mekanisme respirasi meliputi proses inspirasi, yaitu pemasukan udara ke paru-paru, ekspirasi yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi, relaksasi otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Mekanisme inspirasi, otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi, otot-otot interkostal berelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibatnya relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi membesar. Akibatnya, udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus, udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida di dalam darah dikeluarkan oleh ke alveolus. Pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin, HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk didasarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Pengeluaran CO2. Di jaringan CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar CO2 akan diubah menjadi ion-ion bikarbonat. 20% CO2 akan terkait oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Pernapasan terdiri dari 4 proses. 1. Ventilasi, 2. Distribusi, 3. Transportasi dan difusi, 4. Perfusi. Terima kasih.